Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil Eidil Fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Mu'asyiral muslimin, jamaah sidang Eidul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menggema di seluruh penjuru dunia takbir, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, menafikan bahwa kita adalah hamba yang tidak ada daya dan upaya. Kita kerdil di hadapan Allah. Hari ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha segalanya. Kita tidak ada apa-apanya. Berpangkatlah kita, pejabatlah kita, sekalipun presiden kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita sombongkan di atas dunia ini? Harta berlimpah, kaya hidupnya, tidak ada artinya di hadapan Allah jika harta itu tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Tidak ada artinya pangkat jabatan yang kita punya, tinggi jabatan kita, terhormat kita di hadapan sesama manusia, tapi jika tidak bisa membawa kita ke hadapan Allah, apalah daya. Kita hanyalah manusia biasa, manusia yang memerlukan bantuan Allah. Karena Allah kita bisa berada dalam masjid ini, karena Allah kita bisa ikut beserta keluarga dalam masjid ini menunaikan ibadah salat sunat Idul Fitri. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idza kana akhir lailatan min Ramadan, jika datang akhir malam Ramadan, tentu kemarin maghrib sudah berakhir Ramadan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhir lailatan min Ramadan, sahabat bakata samawat wal ard wal malaikatu musibah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langit dan bumi beserta malaikat bersedih ditinggalkan oleh Ramadan, bersedih
mereka, ini adalah musibah bagi siapa? Li ummatin sayyidina Muhammad, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kata langit dan bumi beserta para malaikat mengadu kepada Allah, menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, illa ayyul musibah, musibah apa itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya zahaba Ramadan, Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Itulah musibah yang meninggalkan manusia. Siapa mereka? Mereka yang melalaikan ibadah puasa, tidak melakukan salat tarawih, tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya, apalagi tidak melaksanakan puasa Ramadan, menyia-nyiakan tamu agung, tamu mulia. Sebulan penuh kita didatangi tamu agung, namun kita sebagai manusia yang harusnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita jamu dengan ibadah-ibadah kita. Lalu apalah daya yang kita lakukan? Kebiasaan kita terbuai oleh nafsu setan, oleh nafsu dunia. Kita terbuai dengan harta benda yang kita miliki, kita terbuai dengan jabatan yang kita miliki, istri yang kita miliki, anak yang kita miliki, hingga lupa dengan Ramadan. Akhirnya Ramadan hilang, sebulan penuh kita lewati, tidak pernah kita jamu dengan ibadah-ibadahnya. Ibadah Ramadan penuh dengan kegiatan keagamaan, religius. Dari sholat kita tingkatkan, dari sholawatan kita tingkatkan, dan sedekah kita amalkan. Dari pertama Ramadan mungkin masih terngiang-ngiang, baru kemarin rasanya kita melihat baleho spanduk selamat menunaikan ibadah puasa. Lalu hari ini kita melihat selamat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Musibah ini adalah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Mungkin pada hari ini, di hari Idul Fitri ini, hari raya kita, hadir di sini mereka yang tidak puasa. Mungkin hari ini adalah hidayahnya. Mungkin tahun depan Allah berikan kesempatan untuk memaksimalkan Idul Fitri yang baik di bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan inilah hidayah yang melalui khatib, hidayah melalui takmir masjid yang mensyiarkan agama di Masjid Al-Bakti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka Idul Fitri itu bukan hanya membanggakan pakaian-pakaian baru. Okelah pakaian baru sebagai bukti bahwa kita euforia atas kemenangan yang sudah kita lalui bersama sebulan penuh lamanya. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisal Eid liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri, bukanlah hari raya yang pakaiannya baru, tetapi walakinnal Eid liman ta'atuhu tazid. Meningkat ketakwaannya, meningkat imannya, itulah yang dinamakan hari raya Idul Fitri. Jika kita hanya membanggakan pakaian baru kita tidak peduli dengan tetangga, sanak famili kita. Mungkin di luar sana masih banyak yang menangis ketika melihat teman-temannya berpakaian baru. Kita yang mampu, kita yang punya rezeki diberikan oleh Allah lebih dari yang lain, tidak menyantuninya, berdosalah kita. Tidak beriman, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Rasulullah? Tidaklah beriman jika di antaramu tidak mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita berkelebihan harta benda,
tentu kita bagikan dengan sanak pemilik kita yang terlebih dahulu. Jika ada pemilik kita yang kesibukan mencari pakaian, kesibukannya karena tidak ada uang, kita yang punya rezeki kita bagikan kepada keluarga kita. Inilah yang dinamakan Ramadan. Inilah yang dinamakan Idul Fitri. Ramadan mengajarkan kita supaya ibadah dengan sesama. Buahnya di Idul Fitri, mampukah kita berbagi dengan sesama? Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka daripada itu, mana nilai-nilai Ramadan sebulan penuh yang sudah kita lalui? Zahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita menahan nafsu, kita menahan diri dari hal yang membatalkan. Harusnya pendidikan di bulan suci Ramadan itu membekas dalam diri kita. Bukan Ramadan itu cuma untuk ajang kita baca Al-Quran, tetapi di dalam bulan suci Ramadan tempat kita belajar membaca Al-Quran. Tadarus artinya belajar. Tadarus Al-Quran artinya belajar baca Al-Quran. Kesempatan emas di bulan suci Ramadan, berlipat ganda nilai pahalanya, berlipat ganda ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka apa yang harus kita dapati di bulan suci Ramadan kemarin? Tentu predikat takwa. Dapatkah kita nilai ketakwaan itu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nilai predikat takwa yang harus kita sandangkan pada saat ini, di bulan suci ini, di bulan yang berkah ini, di bulan Syawal ini, harusnya kita mendapatkan nilai ketakwaan itu. Bintisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Siapa mereka yang bertakwa itu? Mereka yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Lebih spesifik lagi Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Untuk orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan untuk mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan, silakan kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan surga yang luasnya langit dan bumi. Itu janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah jelaskan lagi ke ayat berikutnya, siapa mereka? Kriteria yang mendapatkan nilai takwa itu. Kita kaji diri kita, introspeksi diri kita. Sudahkah kita bertakwa? Dari poin-poin ini, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal-kadhiminal wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pertama, mereka yang selalu menafkahkan, berinfakkan hartanya. Sedekah, zakat fitrah, zakat mal, mereka melaksanakannya. Siapakah mereka? Tentu kita bisa mengkaji diri kita sendiri. Kita masuk golongan orang yang bertakwa ataukah tidak? Orang yang berinfak, orang yang sedekah. Sedekah untuk dirinya adalah zikrullah, ingat dengan Allah, ibadah dengan Allah. Jika kita tidak ibadah dengan Allah, kita lalai dengan sholat kita tidak puasa pula, maka kita bukan golongan orang yang takwa, mengandung gelar nilai takwa, predikat takwa. Tidak, percuma puasa kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kabin shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atas. Berapa banyak manusia yang puasanya hanya mendapatkan nilai lapar dan dahaga sahaja.
tidak mendapatkan nilai pahala. Harusnya kita di bulan Ramadan kemarin, setelah Ramadan saat ini di bulan Syawal, harusnya kita man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kawaladathu ummuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. 11 bulan yang lalu Allah hapuskan dosa kita karena kita memang serius puasa Ramadan. Kita ikut rangkaian ibadah-ibadah lainnya, maka kita mendapatkan nilai-nilai puasa itu dan pahala-pahalanya pula. Lalu apa kata Rasulullah? Kawaladathu ummuh. Setelah Idul Fitri, kita akan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang memang benar-benar berpredikat takwa. La'allakum tattaqun. Setelah ini kita aplikasikan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di bulan suci Ramadan. Sering kita mendermakan harta kita kepada fakir miskin. Silakan lanjutkan kepada mereka yang membutuhkan. Maka zakat fitrah sahur Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Kata Rasulullah, bulan suci Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung-gantung pahala kita antara langit dan bumi. Wala yarfa'u illallah illa bizakatil fitri. Kecuali membayar zakat fitrah, membayar zakat. Kita bayarkan zakat di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Pernah ada riwayat dengan zakat kemiskinan terberantaskan sampai di suatu hari di suatu daerah, di suatu kaum itu semua tidak ada lagi orang yang fakir miskin, sampai akhirnya mustahik zakat pun tidak ada, sampai para Amirul Mukminin berpendapat silakan bagikan kepada binatang-binatang yang ada di hutan. Saking kayanya umat Islam saat itu, yang mendapatkan keberkahan, hewan-hewan yang ada di hutan mendapatkan dari hasil zakat fitrah umat Islam. Jika umat Islam 100% membayar zakatnya, terpanggil hatinya karena ini adalah kewajiban, mungkin kemiskinan di Indonesia akan terkurangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa lagi kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Mereka yang menafkahkan ketika waktu lapang dan waktu sempitnya, menafkahkan hartanya, menafkahkan dirinya dengan ibadah. Sedekah diri kita adalah ibadah. Salat kita, puasa kita itu adalah sedekah untuk diri kita. Pernahkah kita di waktu luang, pernahkah kita di waktu sempit ingat dengan Allah? Jika tidak, mulailah saat ini. Dikembalinya suci kita saat ini. Mulai ke depannya kita lebih taat lagi, kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu luang dan di waktu sempit kita ingat Allah. Jangan sampai harta kita, istri, anak kita melalaikan kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa lagi? Wal akibina wal ghaiz wal afina 'anil nas. Lalu yang kedua, menahan amarah. Di bulan Ramadan kita sudah dilatih untuk menahan amarah kita. Mungkin di saat ini masih ada yang bermusuhan dengan istrinya, ada yang bermusuhan dengan orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada suatu riwayat pernah dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa para malaikat. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah suami istri yang lagi bertengkar. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah salat
puasa mereka yang bertikai sama saudaranya atau dengan tetangga-tetangganya. Amin kata Rasulullah. Lalu ada lagi yang disampaikan oleh Rasulullah, diaminkan oleh Rasulullah, kata malaikat, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu, yang ketiga ini, kita harus saling memaafkan. Jangan sampai karena hal sepele kita bercerai, karena hal sepele kita dengan orang tua ada jarak, ibadah kita tidak ada apa-apanya, tidak diterima oleh Allah jika orang tua kita jahati. Padahal ingat, hadirin sekalian rahimakumullah, kita pernah berdiam di dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari lamanya. Kita berdiam di situ menyiksa ibu kita. Apakah pernah kita minta maaf dengan orang tua kita sampai detik-detik kita lahir ke dunia, bersimbah darah dia melahirkan kita, sakitnya luar biasa, lalu hal sepele bisa mengakibatkan tidak teguran sama sekali dengan orang tua, tidak akan diterima amal ibadah kita. Walau kita tekun ibadah, walau kita rajin sedekah, kalau dengan orang tua kita tidak akur, maka Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Begitu juga dengan istri atau suami kita. Jika kita saling berjahatan hal yang sepele, maka daripada itu mari kita saling bermaaf-maafan di momen ini, momen hari raya Idul Fitri. Mulailah kita dari nol, mulailah kita dari awal untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bina dari keluarga kita bina sampai dengan kedua orang tua kita. Kasihan orang tua kita, mungkin di Ramadan hari ini, di Ramadan kemarin kita tidak bersama dengan orang tua kita. Mungkin ada sebagian yang telah mendahului kita di hari raya Idul Fitri ini, kita tidak melihat orang tua kita lagi, kita tidak melihat anak kita lagi, karena ajal sudah menjemput mereka. Ayuhal hadirun mu'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Amarah dan saling memaafkan, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takwa, orang yang melaksanakan ibadah, orang yang selalu menafkahkan hartanya, dan orang yang menahan amarahnya, dan setelah itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada kita yang selalu berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini menjadikan kita lebih baik lagi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita berjumpa lagi di bulan Ramadan, dan berjumpa lagi di bulan suci Idul Fitri lagi. Itu harapan kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah luaskan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa